wanita mendapat kesulitan membaca peta atau petunjuk jalan. Makanya kalau saya ditanya, Bu, saya udah pernah kesini. Iya Bu, tapi saya perempuan. Tolong ulang lagi, kemana tempat ibu itu? Utara selatan bingung kita, Bu. Itu hanya 12% perempuan jago baca peta. Itu pun belajar sungguh-sungguh. Atau agak tomboy. Selebihnya ya Allah, nanti kalau pergi berdua dimarah-marahin sudah. Suami bawa mobil, kita suruh baca peta di undangan, baca. Kan gitu kan? Pertama nggak mau nolak kan? Ya, suami biasa baca peta jangan gitu, balik-balik. Tercaca-caca tau nggak Bu? Kalau kita lagi agak sedeng ya, mau mens kan langsung marah tuh. Baca sendiri aja udah. Suami saya sejak tahu ini nggak pernah lagi saya suruh baca peta. Daripada berantem nggak ada juntrungannya, ya. Makanya nggak usah. Ya. Makanya perempuan tuh sering banget taruh menandakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Iya. Kenapa sih nggak bisa dia baca peta utara, selatan, kiri, kanan? Karena ketebalan otak tengah. Korpus kolosum yang tebal, walaupun membuat kita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dengan satu waktu, tapi dampaknya adalah sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan Mas. Yang benar kanan apa kiri? Kita yang salah kan. Makanya kalau punya anak perempuan, kita pergi ke tempat baru bisa hilang tuh. Tapi anak laki-laki dijamin tidak hilang. Dia tahu persis di mana posisi, letak di mana. Karena anak laki-laki otak kanannya berkembang duluan. Karena otak peta tuh di kanan. Kita keluar lift aja bingung kanan kiri. Mana tadi ya kanan apa kiri ya? Masya Allah. Saya masuk toilet aja suka bingung tuh. Tadi keluar mana? Ke kanan masuk ke toilet laki. Dulu saya menganggap saya pikun. Ya Allah, masih muda pikun. Ih, ternyata saya udah tahu. Saya perempuan banget. Jadi bukan pikun. Alhamdulillah. Karena dulu saya pikir saya pikun. Ya Allah, umur 20 kok udah pikun ya kanan kiri. Pernah nggak mikir gitu Ibu? Bukan Bu. Itu karena kita apa Bu? Perempuan banget ya Allah. Ih, gue feminin banget. Karena itu memang. Coba berkumpul kongres wanita barangkali ya. Kita akan cerita ini pasti semua mengangguk universal. Yang 12% aja enggak, kenapa? Agak tomboy. Testosteronnya agak banyakan dikit. Saya emang enggak. Udah tahu saya bagian 12%. Saya emang 88%. Ya, ini dia. Dan laki-laki, waktu itu saya juga mungkin udah cerita, saya ulang sedikit. Pantang sekali kalau sedang mencari jalan, kita tanya orang. Nih, kecuali dia yang suruh Bu. Lagi cari jalan. Bentar papa, pikir. Buka jendela. Tahu nggak jalan Ambon di mana? Tanyanya sama maaf tukang parkir. Langsung merasa levelnya diturunkan di bawah tukang parkir. Kau tidak percaya pada aku? Aku itu lelaki yang otak kanannya dikembangkan lebih dulu oleh Allah dari otak kiriku. Itulah otak peta gitu. Cuman karena udah 4 duluan tuh muka, Pak, lurus, pos hansip kedua belok kanan. Laki tuh. Dan kita kadang-kadang merasa gembira. Yes, untung papa nanya, mama nanya ya Pak. Kata suami, gara-gara itu gua 4. Bangga lagi, udah melecehkan suami. Saya setelah tahu ilmu ini Bu, kalau suami lagi cari jalan, asal belum mepet nih waktunya, saya biarin aja. Enak juga jalan-jalan. Muter lagi.
terserah ayah aja, aku kan perempuan nggak tahu peta. Padahal udah gemes banget nih nanya. Kenapa perempuan nanya? Kenapa perempuan nanya? Karena kita 20.000 kata. Kemampuan kita bicara, kemampuan kita bertanya. Karena kita 20.000 kata itu tadi. Jadi gemes banget. Untung ada ilmu tarik nafas. Itu kalau saya duduk di samping suami itu, kaca mobil sebelah kiri berembun. Untuk tempat releasing emosi gitu ya. Iya. Karena saya nggak mau hanya gara-gara perbedaan otak pria wanita itu membebani. Dan akhirnya kita yang harusnya cantik, ya, menggemaskan jadi ide jelek banget. Yang tadinya senyumnya, ayah mau ajak jalan-jalan, makasih ya. Tapi hanya gara-gara ini. Cuma nanya doang. Bunda kan cuma nanya doang. Sebetulnya kan Bunda kan bantuin ayah. Daripada lama-lama 4 kali muter. Bukan tidak boleh tanya, Bu. Tanya dulu sama suami, minta izin. Papa, ayah, kan kita udah 4 kali muter ya. Nanya aja yuk. Kalau dia restui baru nanya. Kadang udah 4 kali masih sekali lagi. Wah, udah mepet nih. Maka saya kalau mau seminar atau taklim nggak mau diantar suami, takut durhaka. Mending driver aja. Kalau perlu driver yang umurnya muda banget, yang kita bisa indak-indak sedikit gitu. Jadi kalau kita salah, kita nanya aja tuh. Ya kan? Udah nanya aja. Ya Bu Isa. Bisa jadi kalau tuh sopir sama istrinya nggak mau gitu. Nggak mau, terhina itu. Cuman karena sama bosnya. Gile. Aja daripada nggak gajian. Kan gitu. Jadi pokoknya kalau udah urusan yang kantor yang harus tepat waktu, yang nggak pakai muter-muter, udah deh. Ayah, maaf. Ayah nanti naik mobil satu aja ya. Ya, aku yang mobil. Kenapa? Jauh kesian. Jauh bener. Iya. Jadi strategi ini itu membuat kita jadi dinamis dan jadi ngerti, oh kayak gitu, oh kayak gini, ya. Lanjut. Wanita berbelanja merupakan kegembiraan, tapi buat pria teror. Maksudnya begini, pria hanya sanggup mendampingi kita sama-sama itu 20 menit saja. 20 menit. Kalau ibu mau beliin baju anak laki-laki atau suami, tolong waktu baru sampai di mall 20 menit pertama buru-buru cari kebutuhan dia. Jangan cari kita dulu. Karena kalau cari kita 2 jam, dia udah marah, udah males. Udah deh, baju di rumah aja deh, udah nggak usah lah, ibu sih ya. Ingat berapa menit? 20 menit. Kamu gimana sih? Ibu mau cariin baju, kamu tuh besok mau ada acara. Udah nggak usah. Kenapa? Kelamaan. Mereka cuma sanggup 20 menit pertama pada saat kita sampai di toko tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu dia senang, laki-laki senang mengadakan kesepakatan dulu. Apa? Ngomong, Bu. Papa, ya, mama masih mau cari baju aku. Berapa jam? 2 jam. Nggak apa-apa, asal diomongkan. Ya udah mama aja duluan deh, aku nungguin di Nokia aja. Suami saya gitu. Ya udah ya, iya. Pasti dia tanya, handphone lobet nggak? Enggak, ya sudah. Paling cilaka udah nunggu 2 jam, handphone lobet. Ya kan? Laki-laki senang belanja, tetapi cara belanjanya laki-laki, dia datang ke tempat langganannya. Dan jarang jalan, yang jalan tuh nanti SPG. SPG yang jalan. Kalau kita yang jalan, ngapain SPG jalan? Repot-repot amat. Biar saya ke toko sebelah. Iya, ibu. Iya kan? Itu perbedaannya. Ya. Laki-laki tuh senang dikasih.